Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini, hari Senin, hari yang ke-10 bulan Ramadan. Sepertiga Ramadan telah kita masuki, sepertiga Ramadan telah kita lewati. Kalau jembatan itu mendaki, tengah menurun, ini mendaki sudah, tinggal datar-datarnya aja di tengah, kemudian menurun. Mudah-mudahan 10 hari yang telah kita lewati betul-betul dapat kita mengisi Ramadan ini dengan amal-amal yang diajarkan oleh kita, dan mudah-mudahan 20 hari ke depan sisa-sisa Ramadan dapat lebih kita tingkatkan lagi dalam amal ibadah, karena di bulan Ramadan adalah yang penuh lipat ganda dari segala amal-amal kita. Ibu-ibu rahimakumullah, Ahmad Harib Al-A'raj, seorang ulama terkemuka di kalangan tabi'in. Nama beliau Salamah bin Dinar. Pasti kalau orang Banjar nangaran Salamah tuh bebinian. Tapi ini laki-laki. Seorang ulama besar namanya Salamah bin Dinar. Apa kata beliau? Adminul isnaini admanu lakumul jannah. Yakinkan kamu bisa melaksanakan 2 macam dalam hidup ini, maka Allah akan memasukkan kamu ke surga. Kada banyak-banyak 2 macam. Bisa praktekkan 2 macam dalam kehidupan, dan Allah masukkan kita ke surga. Apa 2 macam itu? Yang pertama, amilama takrahuna idza ahabballah. Kamu melakukan sesuatu yang kamu kada suka, tapi yang kamu lakukan itu Allah suka. Bisalah kita meletakkan seperti ini. Nang kita gawe ini kita kada ketuju, tapi Allah ketuju. Allah suka. Biasanya yang kita gawe itu yang menyenangkan kita. Apabila kita kerjakan, menyenangkan. Kata Salamah bin Dinar, usahakan pekerjaan kita itu menyenangkan Allah sekalipun kita tidak suka. Problemnya melakukan sesuatu yang kita tidak suka itu tidak semangat. Biasanya kalau kita melakukan sesuatu itu semangat karena kita suka, karena kita senang. Tapi kata Salamah bin Dinar, nang diutamakan apa yang dikerjakan kita itu kesenangan Allah, bukan kesenangan kita. Bagus sekali ini kita praktek dalam bulan Ramadan.
Kerjakan nang Allah, Allah suka aja. Nang Allah kada suka sekalipun kita suka. Jangan kita gawi. Yang artinya kesukaan kita dengan kesukaan Allah belum tentu sama. Nang kita sukai, Allah kada suka. Nang Allah kada suka, kita bisa rasa suka. Yang mana yang kita pilih? Kesukaan Allah Ta'ala. Tuba liman arda rabbahu qabla ayyalqahu. Beruntung orang yang membuat Allah suka sebelum bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita akan dipertemukan nanti di akhirat, ibu-ibu, dengan Allah. Akan dipertemukan di akhirat dengan Allah. Mau kada mau kita pasti bertemu. Pertemuan-pertemuannya aja yang berbeda. Ada pertemuan yang indah, pertemuan yang mesra. Ada pertemuan-pertemuan seperti orang yang bermusuhan sepanjang masa. La yanzuru ilaihim nazarar rahmah. Di saat pertemuan itu Allah Ta'ala kada mau memandangnya kepada orang itu dengan pandangan kasih sayang. Artinya Allah Ta'ala memandangnya dengan pandangan kebencian. Mencanganginya lawan kasih sayang, lawan mencanganginya lawan kebencian, beda. Tapi sama bertemu. Melihatinya dengan kasih sayang, Allah sambut orang itu datang. Allah gembira dengan kedatangan orang itu. Karena pada saat dia membawa iman yang sempurna. Tapi ada satu saat Allah akan menyambut kedatangan orang yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Karena dalam perbuatan pekerjaannya setiap hari selalu melakukan yang bertentangan dengan Allah. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, bertabur perintah Allah, ibadah Allah, tapi tidak dia lakukan. Sebenarnya persyaratannya kada banyak. Salamah bin Dinar, seorang ulama tabi'in terkemuka, menjamin dua macam ini aja pasti Allah masukkan ke surga. Yang pertama, bergembira melaksanakan apa yang Allah perintahkan sekalipun kita tidak suka. Ibu-ibu, apa yuk perintah Allah nang dilaksanakan kita tidak suka? Berpuasa. Allah menyongsong Ramadan kita dengan penuh sukacita. Tapi kita puasa Ramadan ini dengan penuh kesedihan dan penderitaan. Pukul 1 tengah hari sudah mengkontak lawan siapa? Lawan kaum masjid. Jangan terlambatlah memukul dauhlah. Seolah-olah menderita. Tidak tulus. Tidak tulus. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu keikhlasan dan kegembiraan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Kadang-kadang ikhlas tidaknya kita itu tergambar dari ucapan kita. Apabila datang hari panas, maka yang keluar dari mulut kita, panasnya hari ini. Coba makanya mendung, makanya naung, nyaman kita berpuasa. Kada terkontrol ucapan itu, seolah-olah Allah perintahkan engkau berpuasa ya Allah kepada kami dengan apa? Dengan cuaca yang terlalu panas. Ibu-ibu sudah kan ulun kisahkan kajian terdahulu kayak apa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ingin sekali berpuasa pada saat suasana panas yang sangat tinggi. Ulun senang ya Allah ya Rasul berpuasa pada saat panas.
Ibadah yang dilaksanakan penuh dengan pengorbanan dan perjuangan tanpa ada kesal sedikit pun melaksanakannya dan sempurna dilaksanakan sampai selesai, maka itu adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah Ta'ala. Mengadaptasikan ke dalam diri kita ini sulit. Nang kita kada ketuju, Allah ketuju, ampun Allah nang kita gawe. Hingganya nang kita gawe itu nang kita ketuju, sekalipun Allah kada ketuju. Kadawani membuka secara terbuka, melaksanakan secara terbuka di hadapan orang lain, maka dia laksanakan sembunyi-sembunyi. Pada saat melaksanakan sembunyi-sembunyi, seolah dia beranggapan Allah kada melihat. Allah kada melihat. Bagaimana meletakkan satu iman kita, keyakinan kita dari ibadah setiap hari. Ya Allah, apa yang Engkau suka itulah yang hamba suka. Ya Allah, apa yang Engkau senang itulah yang hamba senang. Apa artinya kesenangan hamba tanpa Engkau sukai? Tapi apabila Engkau senang, maka hamba akan korbankan kesenangan hamba. Kadang dalam kehidupan ini kada seirama, ibu-ibu. Kada seirama kemauan kita lawan kemauan Allah. Kemauan kita santai-santai, tapi pahalanya ganal kayak itu. Kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah dengan penuh kesungguhan dan kehusyuan. Itu yang paling disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Salamah bin Dinar, wa taraka ma tuhibbun wa idza karihallah. Dibalik. Yang pertama, melaksanakan perbuatan yang tidak disukai tapi Allah suka. Kalahkan kesukaan kita, kalahkan kebencian kita kepada ibadah itu karena Allah suka. Yang kedua, wa taraka ma tuhibbun, meninggalkan perbuatan yang engkau sukai idza karihallah, apabila Allah tidak suka. Ini berat benar juga. Tiap hari mengerjakan itu, Allah kada ketuju, tinggalkan. Ibu-ibu rahimakumullah, apa di antara perbuatan yang Allah kada ketuju terus menerus kita kerjakan? Yaitu orang puasaan kita kada. Hadis-hadis Nabi dijari dimanipulasi. Kayak apa supaya kada puasa sebulanan? Mengambil hadis yang diterjemahkannya salah. Contohnya apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa yang membukakan orang yang berpuasa itu, maka pahalanya sebanyak orang yang dibukakan. Paham pian? Paham. Hari pertama diundangnya orang 30 buka puasa, dikanyanginya di rumahnya, selesai. Berarti dia mendapat 30 orang yang berpuasa. Hari keduanya kada puasa lagi, hari ketiga kada puasa lagi. Pak Haji pindah tiap hari kada puasa. Aku sudah hari pertama membukakan 30 orang yang berpuasa. Ujar Nabi, setiap membukakan 1 orang berpuasa, aku dapat pahala 1 orang berpuasa. 30 kubukakan di rumahku hari pertama, berarti 30 hari aku kada perlu puasaan lagi. Ini hadis yang dimanipulasi. Hadis yang dimanipulasi. Salah memahami. Di sini Nabi meletakkan tentang fadilat, tentang kelebihan orang yang mau berbagi dalam berbuka puasa. Adanya lain dianggapnya membuka akan itu mengganti akan puasa. Sama lawan hadis Nabi itu berbunyi, la sholata li hadratit ta'am, kada ada solat apabila makanan sudah siap. Anggapannya berarti makan tu ganal pahalanya pada solat. La salata li hadratit ta'am, jangan kamu salat apabila makanan sudah siap.
Artinya jika terhadapi hal yang seperti itu, ya silahkan makan dulu sampai bujur-bujur kenyang, kemudian berangkat sholat. Tapi kan sholat kita sudah terlambat, orang sudah selesai, apalagi makannya 2-3 kali menambah, kan habis-habis. Dan ini bukan menandakan makan itu lebih mulia daripada sholat, tapi supaya makan dulu sebelum sholat, agar sholatnya khusyuk, sholatnya kada mengingatkan makanan. Itu yang dimaksud. Supaya harga sholatnya ini tertinggi, sehingga pada saat dia bersedekap, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, khusyuk. Kepada Engkau ya Allah hamba menyembah, kepada Engkau ya Allah hamba memohon pertolongan. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di hati. Apa kambing goreng tadi siapa yang menghantamnya? Karena makanannya ditinggalkan. Supaya ibadah sholatnya usuk, makan. Ini peran ibu-ibu yang sangat penting. Jangan dibiasakan menyiapkan makanan tuh laki hendak turun ke masjid. Karena diolahnya alasan cara mahulun. Jadi Ustaz Masudi makan dulu hanya turun ke masjid. Artinya jadikan pasangan suami istri berperan untuk saling menguatkan pasangannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah sebuah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad fil Musnad. Idminu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Ujar Nabi, laksanakan 6 macam dalam hidupmu, aku jamin kamu masuk surga. Ini hadis lagi. 6 macam praktekkan dalam kehidupanmu, dijamin masuk surga. Hadisnya sahih. Apa 6 macam ini? Ternyata ini adalah hubungannya dengan ketentraman hidup bersama sesama manusia. Kepada sesama manusia, membina keharmonisan dengan 6 cara, maka surga yang akan menunggu kita. Apa 6 macam itu? Yang pertama, usdiku idza haddastum. Jika berbicara, jangan ada dusta. Orang yang memelihara agar dalam pembicaraannya jangan ada kebohongan, maka Nabi menjamin orang itu akan masuk surga. Al-kadzib yahdi ilal fujur. Dusta itu akan membawa kepada perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah diskusi. Apa kata Allah? Ana za'imu bi baitin min zawasatil jannah liman kana al-mira'a wa in kana liman kana. Aku menjamin orang itu akan kubangunkan rumah di tepi-tepi surga, kata Allah Ta'ala, bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Kita berada pada posisi yang benar, kita akan berdebat habis-habisan. Yang dilarang tuh perdebatannya. Bisakah menyampaikan kebenaran tuh tanpa perdebatan? Karena perdebatan dalam Islam tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Allah menjaminkan rumah di tepian-tepian surga bagi orang yang menghindari perdebatan. Ada orang yang maunya tiap hari hendak berdebat. Dengan suami berdebat, sampai dengan anak pun berdebat. Perdebatan satu perbuatan yang tidak diizinkan dalam Islam. Sekalipun kita ada pada posisi yang benar, sampaikan kebenaran itu tanpa melewati bakakan jangan urat gulu. Satu. Yang kedua, wa bi baitin min yawasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan.
Aku jamin Allah akan membangunkan rumah di pertengahan surga bagi orang yang meninggalkan kebohongan. Jangan berbohong dalam berkata, atau tidak ada kebohongan di antara kita. Sekalipun nangaran kebohongan itu matihan, lelucon, berkisah tapi nanti kisahkan kebohongan. Kada ada kisahnya sama sekali, yang penting orang tertawa. Jangan juga. Jangan juga. Jangan ada kebohongan. Maka Nabi Muhammad SAW katakan, Ustiku idza haddastum. Jika kamu berbicara, berbicaralah yang benar-benar. Jika kamu mampu pembicaraan yang benar itu kamu lakukan setiap kesempatan, maka Allah menjamin, Nabi menjamin untuk mendapatkan indahnya surga. Yang kedua, jaminan untuk mendapatkan surga adalah apa? Bagi orang yang menunaikan janji yang pernah dia janjikan. Usdiku idza haddastum wa aufu idza wa'adtum. Tunaikan janjimu apabila kamu berjanji. Apapun bentuk janjinya, yang memuat sebuah harapan atau apapun sebagainya, maka jangan mudah berjanji kalau janji itu kada terpenuhi. Biasanya orang yang mau berjanji itu orang yang ingin mendapatkan simpati. Simpati dari orang lain, janjinya habis-habisan. Nang laki berjanji itu, berjanji ini. Pian apabila kawin lawan ulun, insyaallah janjinya 3 bulan pertama kita melaksanakan ibadah umroh. 3 bulan berikutnya kita melaksanakan ini. Kata Umar bin Khattab, berjanjilah pada saat kita yakin mampu memenuhi perjanjian itu. Jangan umbar janji pada saat kita waktu berjanji sudah yakin. Kada kawa pacangannya, kada kawa menunaikan perjanjian. Orang yang berharap mendapatkan simpati dari orang banyak, maka dia akan umbar perjanjian, padahal semua janji itu kebohongan. Semua bohong, semua dia tidak mampu tunaikan. Dalam pepatah bahasa Arab, Bahari, di waktu di ibtidaiyah kami diajarkan al-wa'du dainun, sesungguhnya janji itu adalah hutang. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikan janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kita hidup di dunia kada pernah terlepas daripada janji dan perjanjian. Termasuk pian hendak datangan ke Masjid Mujahidin. Kemarin berjanji, bembela kita datanganlah ke sanalah. Ini perjanjian. Tapi hal-hal perjanjian yang seperti ini tentu ini dimaafkan jika salah satu terlambat, salah satu ada halangan. Tapi perjanjian yang sangat vital itu perlu ditunaikan. Ditunaikan. Yang ketiga, apabila diberikan amanah jangan dikhianati. Ini kunci surga yang ketiga. Mau minta orang kepercaya kepada kita. Terima kepercayaan orang lain. Tapi jangan pernah ingin kita berkhianat dari amanah yang ditimpakan kepada kita. Pada saat semua orang lain memilih dan menunjuknya, jaga amanah itu baik-baik. La dina liman la amanata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada amanah. Orang yang tidak bisa amanah dengan perjanjian, maka agamanya hilang. Dari amanah rumah tangga, amanah kecil-kecilan, sampai amanah negara. Ujar nang bini, abahnya, aku izinkan pian begawe ke sana ke sini untuk ketentraman rumah tangga. Minta maaf ya ulun mah ragu anak aja di rumah. Bajunya dikancingakan. Kemudian
bajunya digosokakan, mengkilap nang laki turun. Nih hasil kerja bini sambil ditangisi anaknya. Saking amanahnya seorang perempuan kepada suami. Sampai ke Muara Lawang ditulakakan. Ingatlah janji kita, siap ujana laki. Bebayanya telindung mata nang bini, eng gitu dah. Ini kan ada amanah ini. Kada amanah. Kasihan yang dihianati itu berapa? 5 anak nang digaduhnya. Jangan membayangkan nang anak 5 telon nang kada saling anakan. Itu nang sulitnya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah kedatangan laki-laki. Imam Syafi'i, ini kenapa wah ini bini ulun kada cantik lagi? Ujian Imam Syafi'i, nikah sudah berapa tahun? 30 tahun wahai Imam. Ya pantas lah jar Imam. 30 tahun. Dulu 20 tahun, 25 tahun waktu menikah masih kencang. Ditambah 30 tahun, ya mulai kendor. Mulai kendor. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Nang laki memedahkan bini kada cantik lagi, nang bini kada sadar, nang laki kada sadar, kada gagah lagi. Tapi hendaklah ujar Imam Syafi'i, aku beri ilmu nang supaya istrimu itu paling cantik di dunia. Inggih wahai Imam, padahkan ilmunya. Mulai hari ini kamu jangan memandang wanita-wanita lain dengan penuh rasa syahwat. Tundukkan pandanganmu. Sebulan kena lapor ke sini. Prakteknya noh. Nang dipadahkan Imam Syafi'i, keduanya mencengangi bebinian lain. Sebulan datang lawan Imam. Kayak apa kata Imam Syafi'i? Imam, bini ulun paling cantik ternyata. Kenapa? Karena ulun kada ada nang lihat ulun bini ulun sebulanan. Kadang-kadang jelalatan mata ini membuatkan kekurangan rasa kasih sayang dengan istri kita. Apalagi setan sudah membisikkan di telinga kanan, telinga kiri, itu rumput tetangga hijau-hijau jadi setan. Nah, amanah itu dijaga. Istri berharap suami datang dengan penuh keikhlasan, bekerja berusaha untuk apa? Menjadikan ketentraman hidup suami istri. Tapi amanah itu tidak dijaga. Hendak dapat kunci surga, istri pegang amanah dari suami, suami pegang amanah dari istri. Kedua-duanya memegang amanah dan kedua-duanya akan dimasukkan ke surga. Yang ketiga, waghaddu absarakum. Yang keempat, ya. Waghaddu absarakum, tundukkan pandanganmu, ya yang tadi. Tundukkan pandanganmu, rumah tanggamu menjadi tentram. Berjalan bertunduklah, karena kawajuan berjalan bertunduk. Pandang, silahkan apa yang kamu pandang, tapi jangan memandang dengan hawa nafsu. Nabi punya sahabat yang masih muda namanya Ali bin Abi Thalib. Kebetulan Ali itu minantu. Apa kata Nabi? Ya Ali, alaikan nazaratul ula. Wahai Ali, hakmu pandangan pertama. Apabila kau terlihati, itu adalah hakikat. Tapi pada saat pandangan itu kamu buliki pulang, maka Allah akan pertanggungjawabkan. Terlihati, sudah ya terlihati, lepas ya, jalan ya lagi. Cuma nang membuliki ini saling lawasan. Mencengangi berikutnya atau saling lawasan. Nah, ini akan dipertanggungjawabkan. Pada saat mencengangi berikutnya ini setan turun tangan. Lihat kata setan, jalannya, ininya dan sebagainya. Ya situ mulai tidak tentram dalam rumah tangga. Aisyah radhiyallahu anha berbincang dengan Nabi. Datang tamu Nabi, Abdullah ibn Imam Maktum. Tamu yang datang matanya buta. Nabi menyuruh kepada Aisyah untuk masuk ke dalam kamar. Aisyah, masuk ke dalam kamarmu. Ini ada tamu laki-laki. Aisyah nada protes, ya Rasul,
Nang datang nih tamu pian tuh buta. Biar ulun ada di higapian, nya kada melihat juga. Nya kada melihat juga. Apa kata Nabi, yang datang buta, tapi Aisyah kada buta. Aisyah kada buta. Artinya menundukkan pandangan itu sama laki-laki dan perempuan. Nang datang nih bujur aja, Aisyah kada buta, tapi Aisyah kada buta. Aisyah bisa melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka Aisyah masuk. Ayat tentang menjaga pandangan dalam Al-Quran berulang-ulang. Karena apapun akan turun ke hati kalau dimulai dari mata. Ujar pepatah, dari mata turun ke hati. Hati rusak karena mata mulai rusak. Mulai pandangan yang tidak terbatas. Kunci surga yang berikutnya, wahfazu furujakum, periharalah kehormatanmu, periharalah kemaluanmu. Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami apa aja yang paling banyak menjadikan manusia dimasukkan ke dalam neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-famu wal faraju, mulut dan kemaluanmu itu bisa menjadikan kamu dimasukkan ke dalam neraka. Mulut tidak dijaga, kemaluan tidak dikontrol, ini penyebab banyaknya masuk neraka. Beda pada saat Nabi Muhammad SAW ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Apa kata Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Pada saat ditanya apa yang menyebabkan masuk neraka, Nabi kadang menyebutkan amalnya. Nabi menyebutkan dua anggota tubuh kita yang berpeluang menyeret manusia ke neraka. Yang pertama, tidak mampu menjaga ucapan yang baik. Berkatalah yang baik, tidak mampu. Yang kedua, tidak menjaga kemaluan. Dua ini menyeret manusia ke neraka. Waghaddu absarakum wahfazu furujakum. Yang keenam, manusia akan mendapatkan indahnya surga. Waqafu aidiakum, pada saat dia menjaga dua tangannya untuk tidak menyakiti orang lain. Bapak-bapak, tangan termasuk bahagian daripada KDRT dalam rumah tangga. Nang bini kepergok tetangga di waktu menjemur cucian, bu kenapa bangkak pipi? Tahan tup dinding jar nang bini. Disembunyikannya sifat buruk suaminya. Padahal suaminya mengajar pipi bini. Dan suami terburuk adalah suami yang memperlakukan istrinya dengan kekerasan. Maka dalam sigat ta'liq pernikahan di Indonesia dibuat itu. Suami berjanji, jika saya menyakiti badan jasmani istri saya itu, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama, pengaduan saya diterima oleh petugas tersebut, saya membayar uang iwat 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Tanda tangan jari kepala KUA, tanda tangan. 10 tahun perjalanan, bini babak belur. Istri boleh mengajukan sigat ta'liq ini kepada pengadilan, dan yang menalaknya hakim. Jadi sigat ta'liq menjaga kehormatan wanita, agar wanita tidak diperlakukan semena-mena. Jangan dikira nang bisa beganggam tangan tuh lalakian aja. Babinian biar kada beganggam tangan tapi nyebakacak bintan. KDRT, jangan ada kekerasan di dalam rumah tangga, dan ini kunci surga. Orang yang mampu menjaga rumah tangganya, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, orang yang mendapatkan indahnya kunci surga. Ujar Aisyah radhiyallahu anha, 9 tahun aku bersama Nabi, tidak pernah satu telunjuk Nabi pun ke badanku
yang Nabi letakkan dengan kebencian, atau Nabi letakkan dengan mududing ikamnya dasar bungul bahnar Aisyah, karena pernah. Tapi semua tangan Nabi diusahakan apa? Untuk membuat aku bahagia, membelai, memusuti bini, bini senang bahagia. Ini lain KDRT ini, membahagiakan rumah tangga. Ibu-ibu, kalau melihat tadi hadis yang sahih itu, bagaimana Rasul membahagiakan istrinya di usia yang 45 tahun bedanya. 45 tahun. Nabi itu 63 tahun wafat, Aisyah baru umur 18 tahun, pian hitung aja. 63 kurang 18 berapa? Satu kehidupan yang sulit untuk disatukan sebenarnya. Tingkat usia yang berbeda, tapi Nabi mampu membuat istrinya dan semua istrinya merasa senang. Sekali-kali Nabi membawa Aisyah kita lomba lari berdua laki bini. Ya mungkin pengen mau berhitung sampai 47 tiap hari Ahad. Ternyata setelah lomba lari Aisyah lebih laju, menang Aisyah. Ya Rasul, ulun menang. Iya kata Nabi, menang Aisyah. Lomba lari itu diulang pada saat sekian tahun, badan Aisyah mulai gemuk. Nabi, ayo kita lomba lari lagi. Lomba lari yang kedua, Aisyah sudah mulai ngos-ngos mangga. Kalau makan awak, maaf nang lamak awak lah. Ulun juga kada kawa lari juga gue. Ulun kada kawa lari. Akhirnya Nabi menang, padahal Nabi di usia 60-an. Aisyah kada kuat lagi larinya karena berat badan luar biasa. Dok, ujar ulun, lintuh tulun ni apabila juga baiknya ujar dokter kurangi berat badan, yaitu berapa gram Ustaz beratnya? Ya kurang 2 lah, 90. Berapa tinggi badan? 155. Jauh banar jar dokter. Harus lebih daripada 20 kilo menurunkan. Ulun tulak umrah tadi, mudah-mudahan turun ujar ulun. Turun 2-3 kilo barang. Sekalinya alhamdulillah bulik sampai ke Banjar, langsung timbangan ditimbang. Kada turun-turun juga. Kada turun-turun juga. Ibu-ibu rahimakumullah, ulun simpulkan apa yang dapat ulun sampaikan pada kajian kita hari ini. Ini jaminan surga yang ditawarkan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Tidak ada dusta di antara kita, yang pertama. Yang kedua, apa yang pernah dijanjikan kepada pasangannya, tunaikan. Yang ketiga, masing-masing memberikan amanah, jangan dihianati. Yang keempat, pandangan jangan jelalatan ke sana ke sini. Yang kelima, kehormatan dan kemaluan dijaga karena ada jalan yang halal. Dan yang keenam, tidak ada KDRT dalam rumah tangga. Jika 6 macam ini kamu lakukan, kata Nabi Muhammad SAW, aku menjamin kamu akan mendapatkan surga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Esok aja kalau pertanyaannya boleh. Karing banar bang, salah pian juga maka pian laki di sini nah. Esok di Ar-Rahmah insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.